Kurang lebih 1 jam Mawar sadar dan dia pun cerita. Mawar bilang dia melihat sosok wanita di arah pintu yang kami buka. Setelah dia mengalihkan pandangannya ke kamar belakang, pintu itu pintu yang sama yang kemarin digedor-gedor pas tengah malam. Halo. Angkat dong. Nyoror by phone. Kembali lagi di Nyoror by phone, di mana gue teleponan langsung dengan narasumber yang nyeritain pengalaman horornya. Bersama gue Gina Eros atau biasa dipanggil Geros, yang hobinya bacain cerita horor dari kalian. Cerita kali ini bikin gue bersyukur guys, dulu waktu gue kuliah nggak ada tuh yang namanya KKN. Cerita nyata ini dialami sama Kak Tiwi dan terjadi beberapa tahun lalu waktu pandemi. Walaupun ceritanya singkat, tapi percaya deh kalian pasti merinding. Sebelum ke ceritanya, gue mau mastiin dulu nih, kalian udah subscribe belum? Kalau belum, subscribe dulu. Udah? Oke, mari kita lanjut ke ceritanya. halo Kak, namaku Pertiwi dari Palembang. Jadi gini Kak, aku mau cerita pengalaman Maret tahun 2021 kemarin saat KKN. Kami KKN gak lama, cuma 2 minggu dikarenakan masih pandemi. Saat itu kami KKN 13 orang, 11 orang cewek dan 2 orang cowok. Jadi semuanya ini berawal di tahun 2020, pas Kak Tiwi harus menempuh KKN di daerah pedalaman Palembang. Untuk nama daerahnya Kak Tiwi nggak minta disebutin ya guys. Karena pandemi, Kak Tiwi dan temen-temennya cuma KKN selama 2 minggu aja. Kalau KKN biasanya nih, bisa sampai berbulan-bulan guys. Jadi inilah kenapa ceritanya Kak Tiwi lebih singkat daripada pengalaman KKN orang lain. Apalagi kalau dibandingin sama cerita KKN in Dancing Village tuh ya, nggak sampai tuh 2 jam kayak di bioskop, tidak. Ceritanya Kak Tiwi ini nggak mungkin sepanjang itulah pokoknya. Kak Tiwi bersama 12 temennya, di mana 11 orang cewek dan 2 lainnya cowok, memutuskan KKN di sebuah desa terpencil banget di Palembang. Terpencil banget lah. Bahkan kata Kak Tiwi, jalan menuju ke desa itu tuh ya, belum diaspal. Jadi masih berupa tanah yang sulit banget diakses kendaraan. Rumah-rumah di desa ini tuh terbuat dari kayu dan beberapa rumah itu rumah panggung kayak begini. Kamar mandinya pun cuman ada di luar dan masih dikelilingi hutan lebat dengan jarak 10 meter tuh dari rumahnya yang ditempatin Kak Tiwi dan teman-teman. Kak Tiwi pergi ke sana naik bis. Mereka berangkat pagi-pagi buta. Dan karena jaraknya yang udah lumayan jauh tuh ya, baru sampai di desa jam 4 sore. Setelah ngurus izin tuh dan lain-lain, Kak Tiwi dan teman-temannya udah pada capek banget kan. Tapi rumah yang mereka tempatin nih ternyata belum bisa ditempatin guys, karena masih butuh dibersihin sama diberes-beresin. Rumah ini cuma ada 2 kamar, 1 kamar depan dan 1 lagi kamar belakang deket dapur. Dan ada juga ruang tamu yang cukup lebar, jadi bisa dipakai untuk tidur juga. Kamar depan ditempatin oleh 3 orang, kamar belakang ditempatin 4 orang, dan 6 lainnya tidur di ruang tamu tuh. Sedangkan yang cowok-cowok nih harus ngalah tidur di pojokan ruang tamu yang udah disekat. Udah disekat. Nah, pas pertama kali menjelajahi rumah itu, Kak Tiwi ini sempat kebingungan guys. Karena ngelihat lemari kayu yang ada di belakang ini justru dipaku permanen. Kayak sengaja gitu. Padahal lemarinya itu cukup besar, kokoh, dan sayang banget kan gak bisa mereka pakai untuk naruh baju. Tapi semuanya gak ngambil pusing soal lemari ini guys. Jadi milih naruh barang-barang mereka di lantai atau di meja. Nah, selama KKN, untungnya Kak Tiwi dan kawan-kawan itu dibantu sama ibu yang bertugas untuk masak buat mereka nih tiap hari. Ibu ini biasa dipanggil tante. Setiap kali tante selesai masak, tante tuh bakal pulang ke rumahnya. Jadi tante cuman ada pas pagi-pagi aja buat masak di dapur gitu. Tante ini orangnya gak banyak ngomong, tapi beliau sempat berpesan sesuatu. Kalau jangan sampai ada yang ke kamar mandi pas menjelang maghrib. Alasan pastinya sih nggak ada, tapi tante cuma beralasan kalau hari udah gelap. Lebih baik jangan deh ke kamar mandi karena bahaya. Ya walaupun kadang-kadang panggilan alam ini nggak bisa dicegah ya guys, tapi teman-temannya Kak Tiwi semuanya pada nurut. Udah gitu alasannya juga masuk akal kan? Ya kali mau buang hajat pas gelap gulita, kan serem.
Nah, hari pertama setelah beberes nih, semua orang yang ada di rumah itu berkumpul di ruang tamu buat bacain Yasin. Dan habis itu ngadain briefing buat ngomongin rencana besok. Selama KKN berjalan lancar-lancar aja tuh, nggak ada kejadian apa-apa. Apalagi si Badaruwih tuh datang nongol nari-nari. Tidak. Sampai akhirnya nih ya guys, masuk di hari ketiga. Mereka semua seperti biasa nih ngadain briefing dan baru kelar sekitar jam 11 malam. Karena udah capek, mereka semua akhirnya balik tuh ke tempat tidur masing-masing. Kak Tiwi tidurnya di ruang tamu dan posisinya deket sama pintu guys. Pintu yang digunain untuk keluar masuk tuh. Paginya Kak Tiwi bangun-bangun dan nemuin hal janggal. Kenapa? Temen-temennya pada gak ada di sampingnya. Padahal jelas-jelas semalam mereka bobo bareng gitu. Kayak ikan pindang berjejer. Kemana semua mereka? Kok Kak Tiwi sendirian? Penasaran dong. Akhirnya Kak Tiwi ini nanya. Pas ditanya, ternyata teman-teman Kak Tiwi bilang kalau tengah malam lewat sekitar jam 3-an mereka dengar pintu rumah itu digedor-gedor dari luar. Saking kerasnya mereka semua kebangun kecuali Kak Tiwi yang tidurnya mepet sama itu pintu. Seisi rumah ini bangun dan panik dong. Mereka ngira kayak lagi mau dirazia Satpol PP. Tapi mereka curiga, masa kalau ada Satpol PP atau warga yang mau ngerazia nih, masa nggak ada suara satu patah kata pun sih, cuma ngedor-gedor doang gitu dari luar. Selain nggak dengar ada suara orang ngomong, mereka juga nggak dengar ada suara langkah kaki sama sekali. Panik lah ya kan. Mana Kak Tiwi nggak bisa dibangunin. Akhirnya mereka semua ini milih ngungsi berjamaah ke kamar depan. Tidur tuh berjejer udah kayak zebra cross. Sampai pagi-pagi nih mereka gak denger apa-apa lagi. Mereka jadi janji nih gak bahas kejadian gedor-gedor pintu itu guys. Mereka malah milih pura-pura lupa tuh dan ngelanjutin KKN seperti biasa. Di malam hari keempat, mereka ngumpul lah buat briefing di ruang tamu. Mereka sengaja tuh buka pintu rumahnya karena hawa rumah saat itu panas dan gerah. Salah satu temennya Kak Tiwi, sebut aja si Mawar, lagi gak enak badan. Mawar ini ngelamun natep arah luar selama briefing. Padahal di luar itu gelap banget karena masih dikelilingi hutan dan gak ada lampu sama sekali. Lu bisa kebayangkan suasananya kayak apa? Teman-temannya udah pada nyoba nih buat ngebuat Mawar berhenti ngelamun. Tapi entah kenapa Mawar ini kayak susah banget fokus dan linglung gitu. Ngeliat ini Kak Tiwi udah mulai curiga. Takut si Mawar kenapa-napa. Dia inisiatif buat nyetel murotal dari HP-nya. Lalu aku berinisiatif untuk memutarkan murotal surah Al-Jin dan temanku baca ayat kursi. Sehabis disetel murotal dan dibacain ayat kursi, Mawar malah makin aneh. Dia natap Kak Tiwi secara sinis, tapi gak ngomong sepatah kata pun. Teman-temannya yang lain udah mulai panik juga. Mereka curiga kalau Mawar jangan-jangan udah ketempelan. Mereka buru-buru manggil Pak RT, kali aja beliau bisa bantuin Mawar. Pak RT datang setengah jam kemudian dan beliau minta diambilin garam dan air segelas. Garamnya beliau suruh tebar ke semua sudut ruangan, sedangkan airnya beliau ambil buat didoa-doain tuh. Habis itu Pak RT minumkan air itu ke Mawar. Dan gak lama dia bangun guys. Dengan masih setengah sadar tuh ya, Mawar langsung cerita kalau sebelum dia ngerasa lemes dan linglung tadi, dia ngelihat ada sosok perempuan melayang dengan rambut acak-acakan nutupin wajahnya dan dia lagi mejeng di dekat pintu yang lagi dibuka saat itu. Pintu itu pintu yang sama yang kemarin digedor-gedor pas tengah malam. Kurang lebih 1 jam Mawar sadar dan dia pun cerita. Mawar bilang dia melihat sosok wanita di arah pintu yang kami buka. Setelah dia mengalihkan pandangannya ke kamar belakang, mereka shock dong, karena cuma Mawar aja nih yang ngelihat Mbak Kun tanpa muka ini. Yang lainnya gak ada ngelihat. Kata si Mawar juga, pas dia tatap-tatapan sama Mbak Kun ini, dia sempet ngalihin pandangan ke arah kamar belakang. Dan lu tahu gak guys, Mawar malah ngelihat sosok yang sama berdiri di depan kamar belakang. Kebayang gak sih lu lagi lihat nih ada orang yang di situ pas lu lihat ke belakang, taunya dipindah ke belakang. Ngeri gak? Deg-degan gak? Gue sih deg-degan. Belum sempet ngomong apa-apa nih, badannya Mawar udah lemes dan disitulah dia ketempelan. Badannya tiba-tiba berat dan dia bener-bener kepanasan. Pas Mawar nyoba nguatin diri, dia malah gak bisa ngomong ataupun lihat orang yang ada di sekelilingnya. Hilang semua.
Sehabis denger ceritanya Mawar, Pak RT ini langsung nanya sesuatu guys. Dan Pak RT nanya ke kami, apakah kalian kemarin sempat ngadain doa bersama? Dengar Pak RT nanya kayak begitu, Kak Tiwi dan teman-temannya jadi bingung dong. Emang salah ya? Akhirnya mereka beraniin balas. Loh, emang iya Pak, kami juga sering ngaji. Sekalian minta permisi sama yang ada di rumah ini biar nggak diganggu selama kami make rumah ini. Pak RT di situ mukanya panik terus bilang begini, waduh, ya gara-gara itu mereka terusik gara-gara kalian ngaji dengan niat buat permisi. Merekanya jadi marah karena ngira justru kalian pingin ngusir mereka. Pokoknya Pak RT ini gak setuju kalau Kak Tiwi dan teman-temannya ngadain doa bersama semata-mata untuk minta permisi. Mending sekalian aja gak usah doa gitu. Kalau niatannya udah salah. Apalagi yang makhluk ini tangkep nih ya, justru Kak Tiwi dan teman-temannya pingin ngusir mereka dari rumah yang udah duluan mereka tempatin guys. Jadilah mereka ngamuk sejadi-jadinya. Setelah kejadian itu, semua anggota KKN nurut dan gak lagi ngadain ngaji dan doa bareng dengan niat yang salah. Mereka jadi doa sendiri-sendiri setiap habis sholat dan nurutin apa kata Pak RT. Beberapa hari setelah kejadian itu, Kak Tiwi dan temen-temennya ngelanjutin KKN kayak biasanya. Mereka nongkrong lagi nih di posko KKN yang gak jauh dari rumah mereka. Tiba-tiba, siang hari waktu jam istirahat, mereka didatengin sama seorang ibu-ibu asing. Si ibu-ibu ini ngenalin diri sebagai seorang bidan yang ternyata 2 tahun lalu pernah ngontrak di rumah KKN-nya Kak Tiwi ini. Beliau langsung nanya gini guys, saya denger kamar belakang itu kalian pakai ya? Emang pemilik rumahnya tahu kalau kamar belakang itu kalian pakai? Kami kaget dong. Pemilik rumah gak bilang apa-apa selama kami di sini. Semua orang di posko itu jadi bingung banget karena pas kemarin waktu nyewain rumahnya, bapak pemilik rumah ini gak nyampein pesan apa-apa, apalagi soal kamar belakang itu. Si ibu bidan ini terheran-heran. Terus beliau bilang, selama 3 tahun ngontrak di sana, kamar belakang gak pernah sekalipun dibolehin dibuka, apalagi dipakai. Kata ibu bidan, alasannya kamarnya ini gak boleh dibuka itu gara-gara ada sosok perempuan berambut panjang yang udah duluan tinggal di tempat itu. Sosok ini tuh suka di lemari kayu yang udah dipaku di dalam kamar belakang itu guys. Dengar kalimat si ibu bidan ini, mereka jadi merinding berjamaah. Ternyata selama ini teman-temannya Kak Tiwi sempat ngerasain hal janggal juga soal kamar belakang ini, khususnya lemari kayu. Mereka cerita nih kalau sering banget dengar ada suara gedor-gedor, pas dicek gak ada itu apa-apa. Dan tahu nggak, asal suaranya itu ada di lemari, dari dalam lemari itu. Nggak cuma itu aja, mereka juga sering nemuin kayak bekas cakaran di dinding dan itu posisinya tinggi. Kejadian aneh ini nyaris terjadi setiap hari, tapi nggak ada satupun dari mereka yang berani cerita ke temen-temennya. Menurut ibu bidan, ya udah pastilah ulah sosok Mbak Kun yang ngerasa keusik nih gara-gara singgah sananya dipakai orang lain gitu ya. Duh, merinding. Sehabis denger informasi yang bikin mereka deg-degan, mereka meyakinkan diri untuk betah-betahin dulu nih di rumah ini. Tiap malam masih sama. Teman-temannya sering dengar suara lemari yang digedorin dari dalam. Terus juga ada cakaran-cakaran tuh yang ada di dinding. Untungnya sosok ini gak pernah nampakin diri lagi. Selesai masa KKN, Kak Tiwi dan teman-temannya pamitan dong ke para warga, khususnya ke Pak RT. Di sini mereka semua terang-terangan ngungkapin apa aja yang mereka rasain dan perasaan mereka tuh selama tinggal di rumah itu. Tapi Pak RT meyakinkan kalau garam yang udah ditaburin waktu itu gak bakal bikin Mbak Kun itu macam-macam lagi. Mereka juga sampai nanya nih, Mbak Kun ini gak bakal ngikut kan ya Pak? Dan Pak RT jawab, nenangin mereka. Karena gak mungkin juga dia bisa ngikut, habitatnya loh juga udah di kamar belakang itu doang. Sehabis pamitan, mereka pun pulang kembali lagi ke kota. Sesekali Kak Tiwi dan teman-temannya masih harus pergi tuh ke desa untuk nyelesain laporan. Tapi alhamdulillahnya nggak ada gangguan yang mereka rasain. Semua berjalan dengan lancar. Dan sejarahnya kenapa si Mbak Kun ini dan kenapa dia bisa ada di kamar belakang, siapa dia, jujur Kak Tiwi juga nggak tahu guys. Tapi bisa jadi Mbak Kun ini asalnya dari hutan di sekitar rumah itu.
Mungkin cukup sekian ceritaku dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah mau dengerin cerita dari aku, dan ya cukup dikenang aja ya dan dijadikan pelajaran. Gue mau nekanin nih guys, beberapa pelajaran yang bisa diambil dari ceritanya Kak Tiwi. Yang pertama, jangan sampai kita takut berlebih sama makhluk halus ya guys. Apalagi niat berdoa untuk sekedar permisi ke mereka. Padahal harusnya yang benar, ya kita niatin dan ikhlasin berdoa untuk Allah. Kan Allah yang Maha Pelindung. Di sini udah bener kok, Kak Tiwi dan temen-temennya udah niat ngaji bareng-bareng. Semangat banget gitu. Jangan sampai kalian juga males-malesan ya untuk ngaji. Karena takut lah atau gimana pikirannya kemana-mana. Enggak, jangan guys. Pokoknya gue gak mau nakutin kalian. Intinya kalian kalau mau ngaji niatnya hanya untuk Allah ya. Ya udah guys, ceritanya sampai situ aja. Gimana? Kalian udah merinding belum? Gue sih udah ya. Oh iya, gue mau ngingetin lagi buat kalian yang punya cerita serem dan pengen cerita ke gue, bisa kirim ke DM IG gue atau ke email gue yang ini ya. Nanti cerita kalian yang menurut gue menarik dan serem banget ya, apalagi juga ada hikmahnya, kita bisa teleponan langsung dan cerita detail. Abis itu gue sampein ceritanya, biar orang-orang yang nonton video ini bisa dapet hikmah dari cerita kalian. Jangan lupa tinggalin komen, like, dan subscribe supaya gue makin semangat gitu ya. Juga nyalain loncengnya biar kalian dapet notifikasi setiap gue upload video baru. Yaudah guys, sampai sini aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Subscribe dan nyalain notifikasi buat dapetin konten horor lainnya. Juga like and share video ini ke teman kalian yang bukan penakut. Cek TikTok dan IG gue di sini ya. Gak merinding, gak seru.